Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya orang baik? Semoga kabar kita semua diberikan kesehatan, kabarnya baik semuanya. Amin. Aku bikin video singkat nggak terlalu lama, pengen bukan kasih tahu sih, lebih ke menjelaskan karena teman-teman ini kan banyak banget yang nanya dan pertanyaan soal ini tuh sudah beberapa kali, sudah banyak saya terima baik di DM Instagram, di WhatsApp juga, bahkan beberapa di antaranya juga karena kan sekarang lagi banyak sesuatu ya, banyak musibah gitu ya. Dan lagi viral beredar nih dari tanggal 18 sebetulnya, diunggah oleh oknum atau warganet terkait dengan adanya lintang kemukus atau komet yang katanya lewat di Malioboro. Nah, yang nanya kan banyak, Mas Teh nggak mungkin jawab satu-satu di antara pertanyaan teman-teman. Jadi di sini saya juga pengen menjelaskan bahwa gini, soal komet atau lintang kemukus ini kan kalau bagi sebagian orang menjadi sebuah pertanda ya. Ada katanya bagi masyarakat Jawa khususnya sebagai pertanda musibah, pertanda malapetaka, atau ada kaitannya dengan dunia gaib dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal seperti ini, wajar kalau masyarakat kita langsung berpikir ke arah yang mana-mana. Apalagi terjadi katanya ini di Yogyakarta atau di Malioboro. Jadi, banyak orang-orang yang terkecoh dengan itu, kemudian juga berpikir bahwa mungkin ini terjadi di Malioboro akan menjadi sebuah pertanda musibah yang terjadi di Jogja dan seterusnya. Banyak orang yang mengarahkan ke situ. Aku sebenarnya mau aku angkat jadi video juga nggak nggak bisa dihitung gitu loh teman-teman, karena memang ini fenomenanya bukan fenomena real alias hoax nih kalau kalian mau tahu. Jadi kenapa teman-teman banyak minta, Mas Tulus kenapa sih lintang yang di Jogja nggak dibahas, kenapa lintang kemukus yang di Malioboro nggak dibahas, kenapa nggak dibikin videonya? Karena saya sudah cari tahu. Jadi teman-teman, apapun yang mau saya bahas atau yang kalian sarankan itu selalu saya cari tahu ya, atau kalau istilah saya itu riset gitu loh. Jadi saya cari tahu untuk untuk ceritanya, jalurnya, kronologinya, risetnya saya cari tahu. Setelah saya tahu dengan risetnya atau dengan kronologinya, saya juga akan cari tahu apakah ini benar atau tidak. Karena kan memang di Indonesia ini banyak sekali kabar-kabar hoak yang akhirnya digodok, digoreng. Ada yang memang betul-betul nggak tahu, ada yang betul-betul memang dimanfaatkan buat nipu orang atau buat bikin gaduh gitu loh. Itu ada beberapa kali terjadi di Indonesia. Jadi kalau Mas Teh buat videonya karena Mas Teh sudah tahu kebenarannya, ya kayaknya nggak pas kalau kita mau baca intuisinya, karena itu nggak terjadi di tanggal 18 Desember.
itu sebenarnya adalah sampah antariksa yang ditemukan atau terekam atau terlihat di wilayah negara Filipina pada tanggal 4 Desember, bukan 18 Desember ya. Kemudian ada yang menerima video itu di Indonesia, di-share, dikasih narasinya, adanya di Yogyakarta atau di Malioboro. Ini beberapa hal yang sepertinya memang harus, apa ya, netizen Indonesia ini harus betul-betul bisa menghitung itu, harus bisa benar-benar menilai apakah, maksud aku gini, aku kan sering banget ngomong sama teman-teman ya, sebelum di-share, sebelum dibagikan, atau kita termasuk bagian dari orang yang meng-share kehoakan tersebut, teman-teman harusnya bisa lebih cari tahu dulu sebelum di-share. Nah, ini kenapa Mas Teh nggak buat videonya? Teman-teman banyak banget yang ketakutan. Saya takut nanti ini, soalnya kan memang kalau orang Jawa itu apa ya, orang dulu itu kan dekat dengan hitungan-hitungan alam ya, maksudnya artinya dengan fenomena alam, dengan beberapa hal yang berhubungan dengan alam itu sesuatu yang memang dekat bagi mereka, kemudian juga eh, apa ya, jadi clue terkait dengan adanya sesuatu, entah mau panen, entah mau ada bala, mau ada malapetaka, ada serangan gaib dan seterusnya. Nah, lintang kemukus itu kan dikategorikan kalau dari apa, ilmu astronomi disebut sebagai komet. Nah, yang muncul kemarin itu emang hampir kayak komet, kayak meteor yang berjalan gitu. Beberapa kali fenomena langit seperti ini sering di-share ke saya tapi tidak saya bahas. Kenapa? Karena saya tahu itu bukan yang real, bukan sebenarnya ya. Sekali lagi, fenomena yang ada di Yogyakarta atau di Malioboro itu sudah diklarifikasi oleh BRIN bahwa itu adalah hoak dan tidak terjadi pada tanggal 18 Desember, dan itu terjadi di tanggal 4 Desember. Itu merupakan sampah antariksa yang jatuh di negara Filipina ya, tetangga kita, bukan di Malioboro. Dan karena memang ini hoak, karena ini memang berita hanya simpang siur saja, saya rasa teman-teman juga tidak perlu meminta Mas Teh untuk membahas ini supaya apa ya, mencari intuisi. Saya nggak akan bisa cari intuisinya karena tidak real terjadi pada tanggal 18. Kalau toh kita membaca intuisi 18 bisa, tetapi kemungkinannya kita hanya membaca intuisinya saja, bukan terkait dengan keterkaitan dengan kegiatan itu atau kejadian itu gitu teman-teman. Jadi penting bagi kita untuk lebih apa ya, lebih aware dalam membagikan info, kemudian mencari tahu soal beberapa hal yang berhubungan dengan sesuatu yang di luar nalar tersebut. Ini juga harus hati-hati. Benar, ilmu titennya masyarakat Indonesia ini gak cuma orang Jawa, ini adalah sesuatu khasanah budaya, sesuatu khasanah dari orang leluhur, dari leluhur kita di masa lalu. Ini sesuatu yang bagus, sangat sangat bisa dimanfaatkan kalau tidak mengarahkan ke sesuatu yang lain, tetapi juga harus kita ukur nih. Beberapa di antaranya fenomena langit yang katanya ada bintang berjalan kayak kereta api, katanya itu kendaraannya Bunda Ratu Laut Kidul, itu banyak banget yang share, padahal kan itu sudah jelas bahwa memang Starlink ada salah satu perusahaan telekomunikasi yang memiliki satelit yang memang benda atau bentuknya seperti itu, dan beberapa kali bisa disaksikan di wilayah Indonesia, di langit Indonesia yang sedang berputar gitu teman-teman. Jadi kayak kereta api. Nah, itu banyak yang bilang kalau itu tuh kiriman santet lah, guna-guna, pulung, terus lintang kemukus, katanya kendaraannya di Ratu Kidul segala macam. Nah, itu sepertinya teman-teman hal-hal seperti ini harus diluruskan. Hal-hal seperti itu juga harus. Nah, teman-teman yang sudah bantu share, kalau merasa itu hoax juga harus berani mengklarifikasi ya. Harus berani ngomong sama temennya, oh enggak, yang saya share ini palsu. Ternyata terbuktinya di sini. Ada buktinya kok. BRIN sudah mengklarifikasi soal itu. Jadi ada sebuah SPBU yang terdata di situ yang tidak ada di Indonesia ya. Jadi yang terekam di video itu ada sebuah SPBU yang konon katanya tidak berada di Indonesia atau di Malioboro, tetapi banyak tersebar di wilayah Filipina. Itu salah satunya. Jadi
Itu bisa dicek di YouTube kok teman-teman. Katanya di tanggal 4 Desember kemarin kejadiannya. Aslinya kejadian di Filipina 4 Desember 2024 dan juga bisa di Google dengan kata kunci The Breeze Rain Tree in the Philippines ya. Kalian cek saja, nanti bisa ketemu dan juga tahu. Dan ini jangan ya oke teman-teman, aku tahu kita kan sedang diancam dengan sesuatu ya di akhir tahun ini. Banyak banget musibah-musibah yang sedang berada di sekitar kita. Akan tetapi baiknya kita juga harus lebih bijak dalam menyimak sesuatu, kemudian menyikapi sesuatu, apalagi menyebarkan sesuatu. Ini juga harus dicek, di cross check dulu sebelum di-share. Diperiksa dulu sebelum di-share. Kenapa Mas Teh bikin video ini? Karena yang DM ini banyak banget minta dibahas, khususnya mereka-mereka yang tinggal di Jogja. Jujur aja. Jadi ada beberapa di antara mereka yang bertanya, Mas Tulus tolong dijawab, kami di Jogja, kami takut terjadi sesuatu. Padahal itu hoax, bukan merupakan pertanda apapun. Jadi teman-teman yang di Jogja atau dimanapun yang penasaran dengan itu, silahkan cari tahu sendiri. Intinya ketika memang ada sesuatu yang kalian harus ukur, silahkan diukur dulu, dicari tahu dulu supaya tidak menjadi hoax di masyarakat dan bahkan kita menjadi orang yang justru menyebarkan hoax tersebut. Kalau bisa jangan sampai seperti itu. Jadi sebelum di-share dicek dulu, dicari tahu dulu. Jangan asal pencet, jangan asal share. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Mas Tulus nggak bisa mengukur soal kejadian yang terjadi yang kalian share. Karena itu sebenarnya hoax. Tidak terjadi di Indonesia, terjadinya di Filipina dan bukan merupakan pertanda buruk bagi masyarakat Indonesia, Jogja khususnya. Selamat, selumun selamat, semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. By the way, Mas Tulus setelah video ini Mas Tulus buat, Mas Tulus akan share terkait dengan rekening juga nomor HP yang bisa kalian hubungi ketika kalian ingin membantu sedekah ketupat supaya nggak rancu. Karena ternyata banyak teman-teman yang transfernya ke BRI dan aku agak repot untuk mindah-mindahinnya nanti ya. Jadi nanti Mas Tulus buat postingan buat yang minat untuk ikutan sedekah ketupat di akhir tahun. Sedekah tolak balak kita, nanti teman-teman bisa DM saya atau cek di postingan Mas Teh yang di YouTube ya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak, semoga manfaat. Saya nggak bisa lama-lama karena saya masih harus bikin video lagi buat regulernya. Ini hanya video kilasan sedikit untuk menjelaskan bahwa berhati-hati dengan apa yang kita sebarkan. Kemudian juga kalau kalian maksa saya suruh bahas ya karena itu hoax, terus gimana? Nanti rancu juga, saya kayak mendukung perhoakan dong jadinya ya. Jadi di sini saya jelaskan supaya teman-teman juga paham soal itu ya. Oke, selamat pagi, semangat, berkah buat kita semua ya. Gusti Allah berkahin jenengan, Allah selamatkan dari apapun yang kurang baik buat kita. Musibah, bala, fitnah, penyakit semuanya Allah singkirkan kalis ing sambikolo. Amin. Matur nuwun. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum. Jangan lupa sarapan. Duha juga jangan lupa. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.